Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Reza Winanda dengan NIM 2018 310869. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur aset, dan growth opportunity terhadap struktur modal di perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu bab 1, fenomena, di mana data perkembangan dari perusahaan subsektor otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. DER yaitu merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang, di mana semakin tinggi rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan menurut Sartono 2012. Oleh karena itu, semakin rendah DER maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Pada tabel ini terlihat bahwa rata-rata DER pada 6 perusahaan otomotif pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan, terutama pada PT Indospring dan PT Selamat Sempurna yang mengalami penurunan pada DER yaitu sebesar 0,330 sampai 0,102. Maka kebanyakan perusahaan subsektor otomotif mayoritas mengalami penurunan. Nilai rata-rata DER perusahaan otomotif lebih dari 1, yang berarti proporsi hutang lebih besar daripada modal sendirinya. Maka dengan adanya proporsi hutang yang lebih besar, maka perusahaan yang mempunyai DER yang lebih dari 1 akan memiliki tingkat risiko bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki DER kurang dari 1. Dengan kata lain, DER yang lebih besar daripada jumlah modal sendiri, hal ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan, di mana seharusnya jumlah hutang perusahaan tidak boleh lebih besar dari modal sendiri. Selanjutnya yaitu mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat penelitian terdahulu yang inkonsistensi antara peneliti satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, struktur aset, profitabilitas, dan growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. Selain itu, penelitian ini memilih industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena peneliti akan melakukan pembaruan terhadap fakta-fakta yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk industri otomotif. Selanjutnya yaitu bab 2, matriks penelitian terdahulu, di mana setiap penelitian ini memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda, dapat dilihat di tabel. Pada penelitian Van Chien Nguyen tahun 2020, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti Velda Lianto, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti IKD Riko Andika, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti Aulia Rahma, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti ini Kadek Ari Oktaviantari, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti Rosi Angga Mustika Cahyani, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dan yang terakhir pada peneliti Red, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Pada peneliti selanjutnya, struktur aset, peneliti Velda Dianto, struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dan peneliti Yuli Mburumani, struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. Dan peneliti IKD Riko, struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. Profitabilitas. Menurut peneliti Yuli Mburumani, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti Velda Lianto, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti IKD Riko Andika,
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti Aulia Rahma, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti Rosi Angga Mustika, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti Al Hasan Musa, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti Reid, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Tika Sukmadewi, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu growth opportunity. Menurut peneliti Yuli Burumani, growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu Tika Sukmadewi, growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. Dari jurnal-jurnal terdahulu yang saya jadikan acuan, terdapat banyak hasil yang tidak konsisten, seperti menjelaskan ukuran perusahaan, struktur aset, profitabilitas, growth opportunity. Oleh karena itu, saya tertarik mengambil variabel tersebut untuk dijadikan di penelitian saya. Selanjutnya yaitu teori pecking order, yaitu perusahaan yang ingin berkembang selalu membutuhkan modal yang salah satunya diperoleh dari utang. Namun, perusahaan tidak mudah untuk memperoleh pinjaman, karena harus menganalisis lebih dulu apakah memang sudah tepat untuk berutang. Jika sumber-sumber dana internal seperti modal sendiri atau laba ditahan masih kurang, maka perusahaan dapat melakukan pinjaman. Untuk itu perlu dianalisis untuk ruginya melakukan pinjaman. Pecking order ini yaitu urutan sumber pendanaan dari internal, laba ditahan, dan eksternal penerbitan ekuitas. Teori ini menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan, yang profitabilitasnya untuk menjelaskan mengapa perusahaan pada umumnya meminjam dan dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Perusahaan yang utangnya lebih profit akan cenderung mempunyai utang yang lebih besar. Kerangka pemikirannya yaitu ukuran variabel pertama, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel kedua, struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel ketiga, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel keempat, growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen, ukuran perusahaan, struktur aset, profitabilitas, dan growth opportunity terhadap variabel dependen yaitu struktur modal. Berdasarkan penelitian paradigma penelitian, ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Batasan penelitiannya yaitu pengambilan sampel hanya dilakukan pada perusahaan subsektor otomotif yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu penelitian ini mengambil perusahaan pada subsektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020 menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Struktur modal yaitu merupakan pembelanjaan permanen dan mencerminkan pertimbangan antara utang jangka panjang dan modal sendiri, baik yang berasal dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal, yaitu dengan rumus DEF sama dengan total utang dibagi total modal sendiri. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan
perusahaan dalam menentukan berapa besar kebijakan atau kepuasan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan rumus size sama dengan LN atau total aset. Struktur aset. Struktur aset adalah pertimbangan atau perbandingan antara aset tetap dan total aset dengan rumus fixed aset dibagi total aset. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROE dengan rumus laba bersih dibagi jumlah modal sendiri. Selanjutnya yaitu growth opportunity, yaitu tingkat pertumbuhan. Kesempatan yang dimiliki perusahaan yang dapat berkembang dan mencakup kesempatan untuk melakukan investasi di masa mendatang dengan rumus total aset tahun sekarang dibagi total aset tahun sebelumnya dikali 100% dibagi total aset tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji analisis deskriptif, yang kedua uji regresi berganda, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji koefisien determinasi, yang kelima uji T, dan keenam uji F. Selanjutnya yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.